Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat insyaallah dirahmati Allah. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta tanggung jawabnya. Quran 17 ayat 36. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena peran kolbu kita terhadap anggota tubuh yang lain dan kedudukannya yang sangat penting, bagaikan seorang raja yang mengatur anak buahnya, di mana seluruh anggotanya tersebut bergerak dan bekerja sesuai dengan perintah raja atau hati ataupun kolbu kita. Oleh karena itu, sabda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Sabda beliau, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan bila ia rusak maka rusak jugalah seluruh tubuhnya. Itulah kolbu. Jadi hati kita merupakan raja bagi seluruh anggota badan, di mana mereka melaksanakan apa yang kita perintahkan. Suatu amal atau perbuatan manusia tidaklah dikatakan benar kecuali bila diawali dengan niat yang benar yang ada di dalam hati. Segala sesuatu dinilai niat yang tumbuh berasal dari kolbu yang hati. Kolbu atau hati. Oleh karena itu, memeriksa, menghisap atau mengobati penyakit-penyakit hati manusia adalah kewajiban bagi setiap hamba Allah. Karena kita, manusia ini diciptakan hanyalah untuk beribadah secara lahir maupun batin hanya kepada Allah. Karena itulah manusia memiliki fitrah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita melihat bagaimana pembagian hati yang ada pada diri manusia. Yang pertama, ada hati yang selamat. Hati yang selamat atau disebut dengan qalbun salim adalah hati yang hanya dengannya manusia dapat datang dan berjumpa dengan Allah dengan selamat kelak di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat atau hati yang sehat. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah. Qalbu yang selamat ini adalah hati yang selamat dari hawa,
selamat dari keinginan, kehendak yang menyalahi kehendak atau perintah Allah. Sehingga akhirnya akan membuahkan keikhlasan dalam setiap perilaku kita, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala, dengan penuh segenap mahabbah, ketundukan, kepasrahan, tawakal, taubat, takut, dan penuh harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia mencintai sesuatu, maka ia mencintai karena Allah. Dan bila ia membenci, maka ia pun membenci karena Allah. Bila ia memberi, hanyalah karena Allah. Bila ia melarang ataupun mencegah sesuatu, itu pun hanya karena Allah Ta'ala. Itulah sejatinya kondisi qalbu yang salim. Yang kedua adalah qalbu yang mati, yaitu jenis hati yang tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak beribadah kepada Allah, tidak menjalankan perintah atau hal apapun yang diridhai oleh Allah. Maka hati yang seperti ini selalu berada dan berjalan bersama hawa, bersama keinginan, bersama kehendak, walaupun itu dibenci dan tidak diridhai oleh Allah. Manusia seperti ini tidak akan peduli apakah Allah redha kepadanya atau tidak. Maka cirinya, bila ia mencintai sesuatu, maka ia mencintai sesuatu itu hanya karena mengikuti hawa nafsunya, hanya karena mengikuti keinginannya. Dan bila ia membenci sesuatu, maka ia membenci karena hawa nafsunya. Begitu pula apabila dia menolak atau mencegah sesuatu, maka sesungguhnya itu semua dikendalikan karena hawa nafsunya. Maka yang muncul adalah kebodohan serta kelalaiannya. Itulah ciri hati yang mati. Yang ketiga adalah qalbun atau hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati yang hidup, namun dalam kehidupannya hati itu mengandung penyakit-penyakit. Maka hati semacam ini akan mengandung dua unsur. Di satu pihak, hatinya mengandung iman, ikhlas, tawakal, mahabbah, dan sejenisnya yang membuat hatinya menjadi hidup. Namun di pihak lain, hatinya mengandung kecintaan, kecenderungan terhadap hawa nafsu, seperti cinta dan senang kepada sifatnya dunia, sombong, harga diri tinggi, selalu mengeluh, memiliki sifat iri dan dengki, serta sifat-sifat lain yang dapat mencelakakan dan membinasakannya. Maka hati seperti ini ada dua jenis kondisinya. Yang pertama, kondisi hati yang memenuhi seruan ataupun panggilan serta perintah Allah dan Rasul-Nya. Hatinya cenderung mengingat hari kiamat. Hatinya cenderung mengingat mati. Maka di lain pihak hatinya pun cenderung kepada hal-hal yang melupakan akhiratnya. Hatinya cenderung melupakan bagaimana perintah Allah dan bagaimana larangan Allah. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW, semua dilupakan. Saudaraku, insyaAllah dirahmati Allah. Ketika kita mengenal bagaimana jenis hati kita, bagaimana sesungguhnya fungsi hati kita, maka sejatinya inilah yang mendorong diri kita untuk selalu berikhtiar, untuk selalu berusaha menjadikan hati kita
hati yang bersih atau qalbun yang salim. Karena sejatinya hati inilah kelak kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk selalu memiliki hati yang bersih. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.